Daging yang diambil statusnya jadi haram. Kalau yang haram sudah masuk tubuh kita, masuk tubuh istri kita, masuk tubuh anak kita, apa kata Nabi? Man akala suhta asot jawarihuhu sya'a am abah. Barang siapa yang berani makan haram, niscaya anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, suka atau tidak suka. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kurban. Lebih spesifiknya adalah bagaimana teknis pembagian daging kurban. Lalu apakah panitia boleh menjual kulit kurban atau tidak? Ini yang akan kita bahas. Kitab yang akan saya baca adalah kitab hadis yang berjudul Al-Jami'us Shaghir yang dikarang Imam Suyuti. Jadi khusus di masjid ini, di Jumat pagi ini, kitab-kitab yang kita kaji adalah kitab-kitab Imam Suyuti. Biasanya kita ngaji kitab kematian karangan Imam Suyuti. Judulnya apa? Syarhus Sudur. Kemudian kemarin kita buka kitab Tafsir Jala lain, karangan siapa? Dikarang oleh dua orang, Jalaluddin Al-Ali dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemarin kita ngaji tafsir, sekarang kita ngaji hadis. Hadis ini masih dikarang oleh Imam As-Suyuti. Hadis yang beliau cantumkan di dalam kitabnya ini, Al-Jami'us Shaghir, berjumlah 10.031 hadis. Jadi jumlah hadis yang ada di dalam kitab ini adalah 10.031 hadis. Nah, saya akan membaca hadis nomor 8.554. Jadi sistematika penulisan kitab hadis ini itu seperti kamus, Pak. Hadisnya itu dimulai dari huruf alif, kemudian ba, ta, sampai ya. Jadi nyari hadis di kitab ini gampang. Pengen hadis yang apa? Pengen hadis man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, maka tinggal dicari di huruf mim. Man ba'a. Ini seperti kamus ya penulisannya. Nah, hadis nomor 8.554 terkait dengan kurban. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'a jilda udhiyatihi. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya. Kaf ha qi. Ini rumus yang ditulis oleh Imam Suyuti. Maksudnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah, sahih. Status hadis ini adalah hadis sahih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, status hadis ini adalah hadis sahih. Artinya apa? Artinya hadis ini bisa menjadi hujjah sebagai hukum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu hadis sahih? Bisa dilihat di dalam kitab-kitab ilmu mustalahil hadis. Salah satunya kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah.
Di sana dikatakan awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih atau bahasa kitanya informasi yang valid yang mana itu berasal dari Nabi. Itu terjemahan bahasa Indonesia hadis sahih, Pak. Bahasa Arabnya apa? Hadis sahih. Terjemahan Indonesianya apa? Informasi valid yang bersumber dari Nabi. Kurang lebih seperti itu. Nah, syaratnya 4 yang disebutkan di dalam kitab tadi. Cuman saya nggak bahas tentang syarat-syarat hadis sahih. Intinya hadis ini adalah hadis sahih, valid, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini kitab himpunan hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan tidak diriwayatkan pula oleh Muslim. Jadi banyak hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Banyak juga yang tidak diriwayatkan oleh Muslim. Setelah diteliti ala syartil Bukhari wa ala syartil Muslim, maka hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Imam Hakim dan dimasukkan ke dalam kitabnya yang berjudul Al-Mustadrak. Nah, selain diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunan, yang mana sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Ini kira-kira Bapak masih ingat gak Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ini bisa dilihat di dalam kitab Subulus Salam yang dikarang oleh Al-Imam As-Sun'ani. Ini merupakan syarah daripada kitab hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di dalam Subulus Salam itu beliau menukil dari kitab Al-Isti'ab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Di dalam Al-Isti'ab disebutkan bahwa sebetulnya para ulama sejarah dan ulama biografi itu berbeda pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah. Sampai 30-an pendapat. Tapi pendapat yang masyhur bahasa Indonesianya apa? Populer. Pendapat yang populer tentang nama Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman. Siapa nama bapaknya? Yaitu Sakhr. Maka dikenallah sebagai Abdurrahman bin Sakhr. Nah, hadis ini sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Siapa julukannya? Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah isim tasghir dari Hirun yang artinya kucing. Jadi Abdurrahman julukannya bapaknya kucing karena saking penyayangnya kepada kucing. Kemudian bagaimana bunyi hadisnya? Seperti ini bunyi hadisnya. Ini disebut matan hadis. Disebut redaksi hadis. Kalau tadi sanadnya dan statusnya. Sekarang matannya. Apa bunyi matan hadisnya? Man ba'a. Barang siapa yang menjual. Apa yang dijual? Jilda udhiyatihi, yaitu kulit kurbannya. Ini bisa dilihat di dalam syarah-syarah hadis. Ternyata yang dimaksud dengan kulit kurban itu bukan cuma kulitnya, tapi juga termasuk dagingnya, tanduknya, dan seluruh bagian tubuh kurban. Itu tidak ada yang boleh dijual sama sekali. Dagingnya, kulitnya, tanduknya, seluruh bagian tubuh hewan kurban tidak ada yang boleh dijual sama sekali. Barang siapa yang menjualnya,
fala udhiyatalah. Maka tidak ada kurban baginya. Artinya apa? Kurban yang disembelih itu tidak dianggap sebagai kurban. Ya. Artinya kurbannya tidak sah. Lalu kalau kurbannya tidak sah, yang disembelih dianggap apa? Itu hanya dianggap sedekah biasa. Artinya orang yang berkurban itu tidak mendapatkan pahala kurban, tapi hanya mendapatkan pahala sedekah biasa. Ya. Nah, itulah konsekuensi menjual kulit kurban atau menjual bagian apapun daripada kurban. Lalu yang jadi pertanyaan seperti ini, sebetulnya siapa saja yang dilarang untuk menjual kulit kurban? Berikut dagingnya. Apakah semua orang dilarang menjual itu, apa hanya sebagian orang saja? Nah, ini perlu dilihat di dalam kitab-kitab fikih. Bisa dilihat di dalam kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi, atau syarahnya yang ditulis oleh Syekh Khatib Syirbini yang judulnya Mughnil Muhtaj. Syarah lain ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, judulnya Tuhfatul Muhtaj. Syarah lain ditulis oleh Imam Romli, judulnya Nihayatul Muhtaj. Atau di dalam kitab-kitab fatwa, salah satunya adalah Bughyatul Mustarsyidin. Kesimpulannya seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada 3 kalangan yang tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban. Dan ada 1 kalangan yang boleh menjual itu semua. Siapakah 3 kalangan yang tidak boleh menjual bagian kurban? Ya, kalau saya bilang bagian kurban berarti semua bagian tubuh kurban, entah itu kulitnya atau dagingnya. Nah, 3 orang yang dilarang untuk menjual ini, pertama adalah si pemilik kurban. Jadi orang yang berkurban dilarang untuk menjual bagian apapun dari kurbannya. Ya. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah panitia kurban. Ini hati-hati panitia kurban. Biasanya panitia menjual kulit kurban, haram hukumnya. Cuman itu secara hukum ya. Nanti kita kasih siasatnya. Bagaimana siasat agar panitia kurban ini bisa menjual kulit kurban. Tapi secara hukum panitia tidak boleh menjual kulit kurban. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang mampu yang ekonominya menengah ke atas. Itu tidak boleh menjual bagian apapun dari kurban. Karena begini Pak, yang namanya daging kurban atau kulit kurban itu boleh diberikan kepada siapapun, baik kepada orang kaya ataupun kepada fakir miskin. Ini bisa dilihat di dalam Kifayatul Akhyar, syarah Matnil Ghayah wal Ikhtisar, atau bisa dilihat dalam Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi para ulama mengatakan seperti ini, hewan kurban afdolnya, ini teknis pembagiannya, afdolnya itu dibagi 3. Pertama, 1/3 untuk yang berkurban. Yang kedua, 1/3 untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Artinya orang-orang mampu, orang-orang kaya. Dan yang ketiga, 1/3 lagi diberikan kepada fakir miskin, orang yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, dengan teknis pembagian seperti ini, maka semua kalangan bisa menikmati hewan kurban. Betul nggak? Ini menurut saya pembagian yang komprehensif. Jadi menyeluruh, semua kalangan bisa menikmati daging kurban. Kalau di dalam Fathul Mu'in, kata Syekh Zainuddin, sedekahkan semuanya kecuali sedikit yang diambil. Kenapa sedikit diambil? Untuk makan orang yang berkurban bersama keluarganya, karena hewan kurban adalah hewan yang berkah.
Jadi kalau kata Syekh Zainuddin, sedekahkan skin, kecuali sedikit saja diambil oleh si pengkurban. Nah, lain halnya dengan pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali, kata beliau, lebih afdol sedekahkan semuanya. Yang berkurban jangan ngambil sedikit pun. Orang-orang mampu nggak ada bagiannya. Panitia lillahi ta'ala, jangan ngambil sedikit pun bagian. Itu kata Imam Ghazali. Nah, itu kan perbedaan para ulama tentang teknis pembagian daging kurban. Imam Ghazali sedekahkan semuanya. Syekh Zainuddin Al-Malibari ambil sedikit untuk makan pengkurban dan keluarganya. Sementara Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi bagi 3 agar semua kalangan bisa menikmati daging kurban. Ini kira-kira dari 3 cara ini mau pilih yang mana, Pak? Yang ketiga ya. Ya, sebetulnya mau pilih cara yang pertama, kedua, ketiga. Cuman pesan saya satu. Prioritaskan fakir miskin. Ya. Artinya apa? Orang mampu, orang yang setiap hari bisa makan daging, jangan terlalu bernafsu kepada daging kurban. Biarkan daging kurban itu jatah fakir miskin. Kalau fakir miskinnya sudah merata mendapatkan daging kurban, maka baru naik level. Giliran orang-orang kaya, orang mampu yang mengambil bagian kurbannya. Tuh. Karena di sebagian tempat, Pak, kepanitiaan kurban itu banyak kecolongan. Jadi karena kepanitiaannya itu tidak sungguh-sungguh, tidak dilakukan rapat-rapat, tidak dilakukan musyawarah, tidak dilakukan antisipasi, maka ketika penyembelihan hewan kurban berlangsung, banyak panitia-panitia gelap. Betul nggak? Dari rumah bawa pisau sendiri-sendiri, padahal bukan panitia, tapi asal bawa pisau dari rumah jadi panitia. Itu namanya panitia gelap. Hati-hati ya. Barang siapa yang mengambil daging kurban sebelum dibagi-bagikan oleh panitia aslinya, maka itu sama dengan pencurian. Datang dari rumah, bawa pisau, diambil. Istrinya di belakang bawa plastik. Masih mending dah kalau plastik. Bagaimana kalau bawa karung? Kejadian nggak? Kejadian. Itu namanya pencurian. Hati-hati. Daging yang diambil statusnya jadi haram. Kalau yang haram sudah masuk tubuh kita, masuk tubuh istri kita, masuk tubuh anak kita, apa kata Nabi? Man akala suhta asot jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang berani makan haram, niscaya anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, suka atau tidak suka. Yang haram diberikan pada anak-anak kita, maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak menjadi anak yang durhaka, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, diajarkan agama sulit, diajar ngaji sulit. Kenapa? Makanan haram sudah masuk ke dalam perut mereka. Maka ini jadi tugas panitia. Panitia harus benar-benar melakukan rapat antisipasi. Jadi yang jadi panitia itu jangan yang murah senyum semua. Ya, jangan yang hatinya pink semua, jangan. Jangan yang orang nggak tegaan, jangan. Jadi harus ada 1-2 panitia yang hatinya itu terbuat dari baja. Bahasa halus nama gitu. Jadi harus ada panitia yang galak, harus ada panitia yang telenges. Untuk apa? Untuk mengamankan daging kurban. Makanya rapat kepanitiaan harus serius. Kalau perlu panitia itu resmi, Pak. Bikin kaos. Wah, panitia kurban tahun 2025. No debat. Ya, atau pakai apa? Pakai kalung, ada membernya, panitia kurban. Biar apa? Terstruktur, terorganisir, betul nggak? Kalau nggak gitu, Pak, ada pencurian nantinya, ada pengkhianatan nantinya. Orang mempercayakan kurban kepada kita, tapi kita panitianya yang tidak amanah. Hati-hati. Nah, jadi seperti itu. Ini kepanitiaan
perlu dibentuk secara sungguh-sungguh, ya. Ini kita perbaiki masalah agama kita. Ini masalah agama, Pak. Masalah dunia saja ingin selalu kita perbaiki, betul. Apalagi permasalahan agama. Ini harus benar-benar diperhatikan, Pak. Urusannya bukan keuntungan profit dunia lagi, bukan. Tapi urusannya adalah pahala dan dosa. Kalau seandainya panitia benar-benar amanah, urusannya pahala yang besar. Dia akan mendapatkan itu. Tapi kalau panitia tidak amanah, nggak tahu ilmunya, maka urusannya dengan dosa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maldudatun lah. Itu bait syair dari kitab Zubad, ada 1072 bait. Kalau Alfiah kan cuma 1002. Ini 70 bait lebih banyak. Dulu saya hafal di luar kepala, Pak. Sekarang di luar kepala juga. Cuman beda kalau sekarang luar kepala. Udah tua sekarang mah. Dulu masih muda, Masya Allah. Ya, kita semua mutun-mutun kita hafal. Mutun ilmu kita hafal. Nah, setiap ibadah yang tidak didasari ilmu, maka ibadah tersebut akan tertolak dan tidak berlaku, tidak diterima oleh Allah. Maka hati-hati panitia, ya. Harus jadi panitia yang amanah. Harus jadi panitia yang berilmu. Kalaupun panitianya bukan dari kalangan berilmu, maka bisa tanya-tanya kepada yang berilmu. Hadir majelis, hadir di masjid, mau bertanya-tanya tentang kurban. Nah, itu pesan saya kepada panitia. Kita kembali bahwa menurut Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, agar seluruh kalangan bisa menikmati daging kurban, maka lebih afdol daging kurban dibagi 3. Untuk si pengkurban, untuk orang-orang mampu, dan untuk orang-orang tidak mampu. Jadi pertanyaannya seperti ini, Pak. Orang mampu kira-kira boleh nggak dapat daging kurban? Boleh, seperti keterangan tadi. Cuman ada aturannya. Orang mampu yang diberikan kurban, dagingnya, atau diberikan kulitnya, jangan sekali-kali menjual daging dan kulitnya. Orang mampu itu hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi dan memanfaatkannya saja. Orang mampu dapat daging, ya sudah, makan untuk dia dan keluarganya. Atau kalau kebanyakan bisa dikasih sama orang. Tuh. Yang kedua, hanya boleh memanfaatkannya. Orang mampu dikasih kulit kurban. Panitia nggak mau ngelola, yang punya udah nyerahin. Akhirnya, udah kasih siapa kek? Orang mampu, sini deh buat saya pengen bikin sendal, saya pengen bikin gesper, karena dia punya keahlian itu. Boleh dimanfaatkan, ya, tapi syaratnya jangan dijual. Jadi 3 kalangan ini tidak boleh menjual. Si pengkurban, panitia, dan orang mampu. Adapun orang fakir, orang miskin itu boleh menjual. Orang fakir di tanggal 10 Zulhijjah dapat daging kurban dari Babul Huda 2 kilo, dari Nurul Huda 2 kilo, Mujahidin 2 kilo, Nurul Saadah 2 kilo, Al Husna 2 kilo. Jadi satu hari si orang miskin ini dapat 20 kilo daging, Pak. Sementara di rumahnya nggak punya kulkas, nggak ada freezernya. Dia inisiatif, sebagian saya jual buat beli berasnya, buat beli minyaknya. Apakah boleh? Boleh. Dan itu khusus untuk orang fakir miskin, ya. Adapun selain kalangan ini tidak boleh menjual apapun bagian dari kurban, entah itu kulitnya, entah itu dagingnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah penjelasan dari hadis tersebut. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, titik. Wallahu a'lam bishawab. Oh, satu tadi belum saya jelasin, ya. Bagaimana siasatnya agar panitia kurban boleh menjual kulit kurban. Jadi siasatnya, Pak, kulit kurban tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada fakir miskin.
Jadi panitia dengan fakir miskin sudah kongkolingkong terlebih dahulu. Ini kongkolingkong kayaknya konotasinya negatif ini. Yang lebih bagus bahasanya apa? Kah? Konspirasi. Ya udah ada omongan dah ya sama fakir miskin. Mang, ya di masjid aya 10 kulit embe, 5 kulit sapi. Mun dipicennya mending orang jual. Tapi panitia temenang jual. Kata Ustadz begini, bisa disiasati. Nanti yang jual mamang kan termasuk fakir miskin, boleh menjual. Nah nanti yang akad jual beli itu si mamang ini. Setelah jual beli selesai, maka uangnya bisa diserahkan pada panitia. Cek si mamang teh, ayam meren seetik mah, lah bere ke panitia. Ya bere 20.000 ke 30 ya gocap. Ya, nah uang dari situ bisa untuk biaya apa? Biaya operasional panitia. Kopi-kopiannya, kalau yang panitianya NU rokoknya, yang Muhammadiyah ya jangan rokok, ngepep. Ya intinya buat operasional ya, operasional. Ya tenda dari mana? Ya itu tugas panitia, pikirkan Pak. Saran saya, panitia itu harus mengambil biaya operasional. Jangan jadi panitia lillahi ta'ala. Jadi panitia lillahi ta'ala banyak hianatnya. Ya, jadi panitia menetapkan yang mau kambingnya disembelih di kepanitiaan ini 1 ekor kambing 100.000 bayar biaya operasional. Dan 1 sapi 700.000 itu harus ada biaya operasionalnya Pak. Ya, untuk kepentingan panitia. Biar panitia bisa bayar sewa tenda, ini, itu, dan lain sebagainya. Karena kalau nggak gitu Pak, khawatir yang jadi korban adalah bagian tubuh dari hewan. Ya, dikasih kepalanya, dikasih penjagal sebagai upah, nggak boleh. Jadi penjagal ini harus diberi upah dari selain bagian tubuh kurban. Kasih duit sebagai upah jagal. Adapun kalau si penjagal minta kulitnya, minta kepalanya, itu boleh diberikan, cuman jangan atas nama upah, tapi atas nama pemberian biasa, cuma-cuma. Kata si penjagal, itu kepala sama kulit nggak ada yang ngambil. Kata panitia, oh mau, yaudah ambil aja. Diambil oleh penjagal secara cuma-cuma, boleh. Tapi kalau mengambilnya atas nama upah, itu yang tidak boleh. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih Ibnu Majah, Rasul melarang menjadikan bagian tubuh kurban sebagai upah dari si penjagal. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.